Nabi Yunus diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan ajaran tauhidullah kepada bangsa Syria, Ninawa. Bangsa Syria merupakan bangsa yang makmur dari segi sumber daya alam dan sumber daya manusia. Akan tetapi mereka tidak menyembah Allah dan mereka menjadikan berhala sebagai Tuhan, bahkan sering mengadakan ritual untuk memuja berhala. Kedatangan Nabi Yunus tentunya mendapat penolakan keras dari bangsa Assyria. Bangsa Assyria tidak percaya dengan Nabi Yunus. Mereka mencemooh, mengolok-olok, bahkan menghina Nabi Yunus. Namun, Nabi Yunus tetap sabar dan melanjutkan dakwahnya. Walaupun ia dihina dan ajarannya ditolak mentah-mentah oleh bangsa Assyria, tahun demi tahun berlalu. Namun keadaan bangsa Assyria tidak berubah. Mereka tetap menyembah berhala. Nabi Yunus pun marah kepada kaumnya karena tidak mau menerima petunjuk dari Allah. Maka Allah menurunkan wahyu kepada Nabi Yunus untuk disampaikan bahwa Allah akan memberikan azab kepada mereka. Setelah menyampaikan wahyu itu, Nabi Yunus bergegas pergi dari daerah tersebut karena marah, kecewa, dan sudah putus asa terhadap kaumnya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala belum mengizinkannya untuk pergi. Nabi Yunus kemudian pergi ke tepi laut dan menaiki kapal yang kelebihan muatan. Setelah berlayar, tepatnya sedang berada di tengah laut, langit menjadi gelap disertai angin kencang dan gelombang yang tinggi. Kapal pun menjadi oleng. Atas keputusan bersama, semua barang yang berat dibuang ke laut untuk meringankan kapal. Namun, kapal masih belum stabil hingga masih dibutuhkan satu orang yang dibuang ke laut. Maka dibuatlah undian. Dan ternyata berkali-kali diundi, nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Nabi Yunus ikhlas menerima takdirnya dan ia menjatuhkan dirinya ke laut. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirimkan ikan paus untuk menelan dirinya tanpa merobek daging atau mematahkan tulangnya. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus menyadari kesalahannya karena telah meninggalkan kaumnya begitu saja. Nabi Yunus pun bertasbih memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memohon ampunan. Sementara itu, bangsa Assyria di Ninawa ditimpa azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai dengan perkataan Nabi Yunus. Angin kencang dan petir memporak-porandakan desa kaum Ninawa tersebut. Mereka bahkan mencari Nabi Yunus, namun tidak menemukannya karena Nabi Yunus kala itu sudah pergi meninggalkan mereka. Setelah lama berada di dalam perut ikan paus, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan paus untuk memuntahkan Nabi Yunus. Utusan Allah tersebut keluar dalam keadaan lemah dan sakit. Ia terdampar di tempat yang tandus. Setelah ditimpa azab, bangsa Assyria pun tersadar dan akhirnya mereka melakukan taubat serta bertasbih menyebut nama Allah. Melihat kesungguhan mereka, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menghentikan azabnya kemudian menuntun kembali Nabi Yunus kepada kaumnya. Bangsa Assyria pun bersukacita atas kembalinya Nabi Yunus kepada mereka. Allah pun memberikan kenikmatan hidup untuk Yunus dan kaumnya. Dakwah adalah tugas wajib bagi setiap muslim. Bahkan ada hadis yang mengatakan, sampaikanlah walau hanya satu ayat. Dari hadis ini kita bisa menyimpulkan bahwa tugas dakwah bukan hanya untuk para kiai, ulama, dan ustadz saja, melainkan untuk kita semua. Dimanapun, kapanpun, dan kepada siapapun kita harus terus berdakwah. Ada banyak hikmah yang bisa diambil dari kisah Nabi Yunus. Namun di sini kami akan menyampaikan dua hal. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan amanah dakwah kepada kita sebagai muslim, maka kita tidak boleh meninggalkannya sampai kita mati. Apalagi kita lari dari dakwah dan mengharapkan keadaan yang lebih baik. Dan yang kedua adalah saat kita menyadari kesalahan, kemudian kita benar-benar bertobat, meminta ampun kepada Allah dan bertasbih memujinya, maka Allah akan memberikan ampunannya.